Tujuannya bahwa kami senantiasa nyambung kalian para guru. Nek teng alfiah niku sering kula guyon karo santri, wa ulqatun hasilatun bitabi'i wa ulqatun binafsil ismil wati. Juga putra dari guru kita Gus Isam beserta Duriah ibunyainya, nah Kiai Abdul Muhaimin penyanyinya ketinggalan. Dan ugi Katib Suriah PBNU sedherek kawula Ustaz nggih Kiai Sakdun Katib Suriah niku kesane wonten Mekah, wonten Riyadh, begitu salaman tangannya langsung berkata mampu kontak. Saya biasa loncong. Wonten niki alangkah yang menyentuh tadi disampaikan oleh Habib Abu Bakar. Memang ilmu itu ada dua. Al ilmu ilmani. Ini wonten hadis muwatta. Al ilmu ilmani. Ilmun waqafil qalbi dzalika ilmun nafi. Wa ilmun waqafil lisan dzalika hujjatullah ala bani adam. Imam Malik bin Anas dawakan mundut riwayat saking Imam Nafi mutipun Abdullah ibn Umar mutia kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ada murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru Imam Malik gurunya Imam Nafi Abdullah bin Umar sahabat Umar dan kanjeng Nabi Muhammad. Ilmu ada dua yang bersarang di hati. Zalika ilmu nafi, itulah yang dinamakan ilmu manfaat. Yang kedua ilmu waqafil lisan. Ilmu yang bersarang di lisan. Dzalika hujjatullah ala bani adam. Itu ya memang ada manfaatnya. Cuman hujjatullah, hanya hujjah. Apa-apa sebenarnya kemudian dalile lakoni kita betul. Dalil sholatul jamaah min sholatul fard bisa diwasina darajah. Sampai wafi riwayatin bi khamsi wa isna darajah. Tapi beritahu jamaah. Gara-gara orang jadi imam. Nek dadi imam belum jamaah. Wonten boten mriki. Aduh saya ada. Gara-gara dikecakot dari imam, jadi orang tahu jamaah. Dalilnya apa? Mbak termasuk kalau nyampe melalui temu khotimah. Man warrasa mu'minan, aw arrasa mu'minan, aw ada satu merawi. Siapa orang yang bikin tarikh kehidupan seorang itu bahasa Arabnya mangkop, namanya manatin. Siapa orang yang bikin mangkop kemuliaan sirah lakulan panekannya Nabi sirah nek wali manatin. Ada perbedaan sama. Kalimat mukminan itu ada maksusun di ayat di Quran. Lafaz perlu ditaksis. Yang perlu dibikin tarikh itu siapa? Waktu saya ngaji di Babakan Jaringin atau itu Syarah dulu diajarkan di MHS lalu itu dihafalkan sumal kita bubil kita bi khassasu wa sunnatun bi sunnatin tu khassasu wa khassasu bi sunnatil kita bahwa aksus takmil yakun sawaba wa khassasu bi rumah kita bukan kita khusus. Ulama mentaksis Quran ditaksis Quran. Quran ditaksis oleh Quran. Wa sunnatun bisunatin. Dan hadis ditaksis oleh hadis. Dan juga sebaliknya, wa khususu bisunatil kitabah. Jadi ada hadis ditaksis oleh Quran. Nah, lafaz
Man warqa mukminan itu mukmin itu am. Hadis nih kita soal Quran yang perlu dipintar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka berhaslah para ulama yang tawakal, yang khasyah ilallah. Ciri-ciri manfaat itu kata Imam Malik, wa min alamat ilmin nafi. Alamat ciri manfaat itu mayazidul qalbu zuhdan di dunia. Semakin tambah ilmu, semakin zuhud pada dunia. Zuhud ini orang berarti genting, orang berarti larat bukan. Oh zaman akhir kiai larat orang dihormati. Sing gemunya pengalaman. Bersewu kiai Zenita. Gaji di yang 10 dan tadi yang 10 kalau tiga ngomong bingung alumni kok baru mending kalau alumni Simoni tadi disebut kalau pihak-pihak kalau isu ya BBM awal saya tempel-tempel gede kalau isu yang itu karena si babakan itu kalau mondok paling ganggu babakan lah gangsal tahun Pak kalau babakan tadi Arwani pinten saksi bagi Muhammadun pinten saksi itu paling damu kalau babakan dan Arwani nate bagi Muhammadun ponduan nate tempat cokan nate temputi-puti nate cacuil-cacuil tapi nggak ada babakan. Mas saya tidak pernah mengaku dari pesantren yang lain setiap Pasul Masail wonten Mataram wonten Palembang luaran mana ya Lirboyo ya babakan apa wong alim betul Lirboyo saya ramatan pernah nih, jadi ciri-ciri manfaat itu apa? Takrif zuhud banyak sekali Pak. Penrisator Syariah ratusan takrif zuhud. Tapi simpel pas di hada zaman takrif zuhud. Ada muta'alluqul qalbi biwujudi dunia. Orang kumantil aktif mewujudi dunia. Dua mobil buatan kelingan. Aja maning kok kunci. Buatan ngertos duit tapi orang kelingan lesing khawatir orang duit kok kelingan mimpi lapik mangan bodin daripada mimpi mangan roti saya ngaramatan perhatian itu jadi kalau mengambil yang paling mudah yaitu orang kumandil dunia nah duit ilmu orang kumandil dunia suki orang kumandil itu namanya suku buatan kantil usolli fardul maghribi kelingannya Innova padahal lagu tapi mau pilih rentengan ngeten tapi buatan ingat sama sekali pada waktu yang kedua mayadul pertama mayadul qalbi sudah yang kedua mahabbatan wa barran biwalidayh. Semakin tambah ilmu, semakin mahabbah lil akhirah dan termasuk birrul walidain. Semakin tambah ilmu, semakin birrul walidain. Banyak orang-orang sekarang itu ngeten, yo pinter, ngalim, sugih, tapi wong tuane cukup ketiban, kangge kongkonan, kok perintahan tok. Walaupun ilmu setinggi langit itu tidak disebut ilmu manfaat, kalau tidak bisa birrul walidain. Maka dalam surat Maryam, ya Yahya, uzil kita babi kuwah, wa ataina hukma sobiyah, wa hananan min ladunna wastakata wa kana taqiyah. Wa barrum biwalidayhi wa lam yakun jabbar nasiyah. Itu ciri-ciri ilmu manfaat birrul walidain. Maka yang saya tahu, Kiai Mas Duki terhadap orang tuanya, Kiai Yahya terhadap Kiai Mas Duki dan Kiai Mujiya, dan seluruhnya Kiai birrul walidain. Maka saya mengatakan bukan wasiat tapi amanah. Tanpa ngucap itu amanah. Mulai kalau Pak Gubernur senang, mari kita mendengarkan tausiah. Tausiah itu uang karena segede pulau kan. Mau itu hasanah. La yastati'una tausiah tahu adalah ahlinya ciun dan coba. Orang mampu tausiah di WD kita. WD tangga pulau tausiah aja tiru minggu. Kalau paling sengit ya wong enu kok tiru-tiru wong kae.
tiru tetanggane nyong. Tausiah. Mau itu hasanah itu baik. Nah itu untuk tausiah. Hadapan mati. Nah, maka amanah Kiai Mas Duki itu menghormati orang. Kalaupun kami tidak mau bersahabat dengan selain agama, kula boten senang karo Yahudi, boten senang karo Nasrani. Tidak bisa kita itu senang, tapi jangan sampai benci pada datiah manusianya. Ojo benci karo menusone podo-podo. Sehingga mengatakan pada diri sehingga kenapa Rasulullah dikatakan Nabi Rahmatul Alamin? Dalam sejarah ada onta. Onta niku boten edan Pak, tapi edanan. Karena onta itu sudah usia 30 tahun, begitu diwaris, yang mewaris anaknya. Yang biasanya dia mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan, tapi dipaksa oleh pewarisnya. Ini gambaran nih. Wong tuane apik kalian onta, begitu turunannya boten saged apik karo onta. Banyak orang tuanya bagus, tapi ini turunannya boten saged mengikuti ayahnya. Bi abik tada adil fil karam wa may yushabih abahu famabah. Ini berarti tidak tasyabuh dengan ayahnya. Akhirnya onta muamuk, wah sepatu hajat, cuk, masuk ke rumah jajan, rusak. Sahabat ngatur yang lagi, ya Rasul, maaf Rasul, itu ada onta yang mabuk, ngamuk. Wah, ada Nabi tidak tega, apa ya, merusak. Hajar itu apa? Ada Nabi hendak melihatnya. Ternyata di pojok kebun kurma. Setelah Nabi masuk ke pintu kebun, langsung sahabat menjerit. Dan Nabi, dari Rasulullah, hati-hati Nabi, nanti dihajar. Wabah, onta langsung di depan Rasul, temukan dengan bahasanya onta Nabi, musyahadah, langsung paham. Loh, siapa ini onta siapa? Tidak ada yang mengaku Pak, malu. Intinya onta itu minta pertolongan dari Rasulullah SAW supaya disampaikan kepada majikan, tidak membebani kepada onta tersebut. Nah ini, siapa yang naik ini? Ini sudah tua. Kalau ini punya lu, kecuali mobil silahkan membawa berapa ton saja. Orang tak apa-apa. Ini punya lu. Wah, akhirnya semua kumpul. Turun ayat. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru janahi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitab min syai'. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Wa ma min dabbatin, tidak ada hewan yang melata di atas bumi. Wala ta'ir, tidak ada burung yang berterbang yatiru janahi, yang berterbang dengan kedua sayapnya. Illa umamun amsalukum, kecuali golongan yang seperti kamu semua. Jadi walaupun itu onta, tapi sama dengan kamu, kalau dibanding tenaga yang tidak kuat dipaksakan, itu juga sakit. Itulah rahmatan lil alamin. Tadi dibahas oleh Kori. Rahmatan lil alamin melihat itu saja. Maka di dalam ayat Qul bi fadli wa bi rahmati, Imam Abdullah Ibn Abbas memaknai tentang Tanwir Mikbas Ibn Abbas. Saya pernah membaca tafsir Tanwir Mikbas atas perintah Ayubmu. Ayubmu jaga satu, Said Muhammad, Kang Subhan, memanggil kula tentang Kang Subhan. Kula kok mau tafsir Tanwir Mikbas kok seneng. Cobi Kang Subhan mau saken teng santri. Kula jadi gada ya. Bib, kula jadi gada. Ya monggo teng atam ini wonten. Akhirnya bertumbas Tanwir Mikbas. Alhamdulillah wacak makan santri kali tahun hatam. Niku tenriku Abdullah Ibn Abbas ada tafsir Tanwir Mikbas Ibn Abbas. Jadi Ayub soalnya pesantren orang laku gitu kan.
Orang pesantren orang ngaku baca kitab gue umumnya tafsir Jalalain, tafsir Munir. Saya baca, ternyata bi fadlillah Said Abdullah Ibn Abbas itu seorang sahabat yang pernah tidur waktu kecil, tidur di rumahnya Siti Maimunah. Usianya 6 tahun. Tapi melihat Rasulullah, anak Siti Maimunah bibinya Said Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tuh, hanya setiap jam 2 Rasulullah bangun melakukan ibadah sholat tahajud. Akhirnya kecil anak itu paham, oh berarti Sayyid Rasul selalu membutuhkan air. Akhirnya mempersiapkan griba. Griba itu wadah banyu yang ada air yang dibikin dari kulit. Kalau tidak pernah takon mau kali pasar Katib Surya sedang Mekah nih. Dan itu nganggene kok nganggene kulit disiapkan di depan kamar Rasulullah. Begitu Rasulullah, Said Abdullah bin Abbas delik pak, delik nenginggang, jelendang. Ternyata Rasulullah mengambil, tapi sebelumnya Rasulullah bertanya, "Man wadahada? Siapa yang menaruh ini?" Ngerti? Langsung ana ya Rasul, kula ana Nabi, kula Rasul dari Said Abdullah bin Abbas. Masih kecil sudah peka pak, orang saja saya hidung kan, apa yang baik, boro-boro, masya Allah. Wong jurit mawon dipanggil ibunya padahal sedang ibadah. Tidak mau ninun berkenal laknat. Barang anak saya kan anak kula sampean diunggah pura-pura nun HP non. Nika anaknya sama nanti nunggu buatan gini, buatan tidur. Lihat apa yang terjadi. Sayyid Abdullah bin Abbas langsung dirangkul Rasulullah. Fa'ana ilaih dirangkul Allahumma alimul kita wal hikmah. Ya Allah, ini mudah-mudahan anak paham, kita paham Quran, hikmahnya Al-Quran. Sehingga akhirnya Sayyid Abdul Abbas sakit maknanya qul bi fadlillah ay bi wujudil alam wa bi rahmat ay bi maulidin nabi. Dengan maulid Nabi, wujudnya alam dan maulidnya Nabi, maka fabidzalika falyafrahu. Maka demikianlah, maka harus bangga. Wa khairul ma'ismaun. Kebanggaan kita dengan memperingati kelahiran Nabi itu termasuk sebagus-bagusnya kita berkumpul. Kumpul-kumpul nyipati kalian Nabi, sifatnya luar biasa tadi. Maka dengan ayat tadi tidak ada hewan yang melata, tidak ada burung yang bertanda angkasa kecuali sama seperti sampan kabeh. Wa ma farratna fil kitab min syai'. Aku tidak meninggalkan di dalam kitab itu sesuatu yang ada kandungan-kandungan apa saja. Maka apabila kita mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'ah, duduk digerti yang tafsirannya wa ma farratna fil kitab min syai'. Sebab apa yang dibawa oleh para sahabat itu minas syariah. Syariah ini nopo Pak. Saya pernah melihat kitab karangan Syekh Mahfud At-Turmusi. Dan niku sarahipun kitab Minhajul Qadim. 7 jilid Pak. Hasyatul Turmusi. Di sana dijelaskan as-syari'ah lughatan, syariah itu menurut lughat masyarakat ma'ai mauridun naslima. Jadi tempat sumber air, berbondong-bondong masyarakat datang ke air itu namanya syariah. Menurut lughat, orang yang apabila punya sumber mata air di rumah, berarti orang itu tenang. Orang kalau berpegang syariat Islam tenang di dalam rumah itu. Tapi menurut istilah masyara'ahu, dan masyara'allahu li ibadi minal ahkam min lisani rasuli wa sahabati. Sahabat ini sahabat sing papat, termasuk sahabat Ashraf, termasuk apa yang memakan syariat masyara'allahu masyara'allah ayma adharullah, undang-undang yang dilahirkan oleh Allah, yang ditampakkan oleh hambanya, yang keluar min lisan Rasul wa sahabati, yang keluar dari lisan Rasul dan sahabatnya, itu syariat. Maka maulid Nabi syariat sahabat, maulid Nabi syariat sahabat. Kalau sahabat Abu Bakar mengatakan begini, man anfaqa dirhaman
fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah, maka dia menjadi temanku di surga. Itu jelas Abu Bakar yang berkata. Berarti jelas syariat itu sahabat. Jadi tidak ada istilah bid'ah berarti. Tidak ada istilah bid'ah. Kemudian yang kedua sahabat Umar menyampaikan juga sabdanya. Sahabat Umar mengatakan, man aqama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau faqad ahyal Islam. Orang yang mengagungkan kelahiran Rasul, fabidarika falyafrahu, betul bifati wabi rahmati abi maulid Nabi. Kita senang dengan memperingati lahirnya Nabi, maka orang bersepakat ahyal Islam, berarti menghidupkan Islam. Kalau orang benci kepada maulid Nabi, berarti tidak mau mengenang jasa-jasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang saya bikin tarinya orang mukmin, itu orang mukmin saja Pak, itu apalagi Nabi. Waman qara'a tarikhahu, barang siapa membaca tarikhnya orang mukmin, bahkan nama ziarah. Barang siapa yang membaca tarikh akan berziarah, waman zar istaujabari dan Allah. Apa yang dikatakan oleh Syarif Abu Bakar, bahwa ini merupakan silaturahim dengan apa? Ziarah. Waman zaro istajabari dan Allah. Orang yang berziarah kepada orang mukmin, apalagi kiai kita sendiri, guru-guru kita sendiri, istahaqqa ridwanallah, badhe pikantuk ridhone Gusti Allah. Allahumma bersabab putra panjenengan putu, sabab putra panjenengan soleh. Ini sebab ada sambung sinambung. Ada duriya sabab, ada duriya nasab. Nah, memang di salur-salur dia Mas Duki saking asem dikasih sederet kali pula. Tapi kalau mboten ngakuni pun tapi ngaku sabab istifadatul ilmi. Kalau diulang lagi Mas Duki. Beliau luar biasa. Nuwun sewu Raden. Pernah zaman kelingan pada waktu istisqa sing saniki kangge pabrik semen. Dan apa ki? Gempol. Saya mau makan, dipanggil oleh Mas Duki. Kalau namanya komedi Pak, mulai sampai di Bani, rasa kok komedi gak ngaji Subhan. Dalam, ayo Melison, pada daharin ya ini. Pulau tegas di Mas Duki, orang untuk tentang di sini. Pada daharin, waktu ini aku nunggu sih, kayak mau kelas, ini tasir dagangan. Nanti kayak sih mau kelas. Pada daharin, susah. Nanti, betul. Pulau pengen dari orang mana nih sudah, buat tetap pulau wani pengen Mas Duki, tapi bener buatnya saya ini lepas orang mau kena. Pulau sering Pak ada santri niku diundang, tuh kok mesti orang bener Pak, ngoten niku. Kau untuk batu baterai orang ketemu Pak, barang wis balik mana? Badai tuh Mas mau sih, lah bisa diwarisnya benar. Ini kelihatan dari sebarang ya wis. Sila bisa ngomong tuh, insya Allah sakit ya. Mau ke Yahya, dan tetap yang ini. Buat sini berdua ya, istisqa. Wonten, ini kau baru, apa tadi? Gempol. Tak boncengan ke Mas Duki. Tenriku Pak. Kiai Umar, Kiai Ali, nonton Kamali Gombang, Kiai Akil kumpul tenriku Pak. Tidak mulai sampai katanya menunggu sampai setengah jam lebih. Padahal Ki Mas Duki tidak sebagai apa-apa, tapi Kiai itu nunggu Ki Mas Duki. Kiai kuna kayak gue, padahal saya pilih dingin-dinginan. Maaf. Nah, sing sampean punya pengalaman. Untuk dia pulau tangga pulau mati kan masjid Pak. Kan salah kalau itu wis medal Pak. Langsung dilarang karo Kiai dia. Ngeten niku. Pernah kalau diundang, putu nih undang pula. Begitu berikut, dulu di istiqamah kuburan, soalnya kayak ini baju penting manusia apa? Loh, ngeceh nemen ya kalau aku ya. Saya itu lagi mau akhlak kita, sirah akhlak bahwa kita menerangkan seperti itu bukan berarti saya membosankan seorang guru kita, tidak berlebihan tidak. Bukti nyata. Begitu saya datang motor tunggal, dia masuk di raya. Nek dina sing dados imam atau khotib, enggak sing imam iki Umar, sing khotbah Ali Gombang, Mas Duki sebagai berikut. Tapi ditunggu akhlaknya kayak gini. Maka ilmu
ilmu itu jadikan sebagaimana garam, tapi adab sebagaimana glepung. Ilmu nek akeh lah glepungnya punya hasil, betul, tapi adab lebih tinggi daripada ilmu. Tapi nek ono glepung mboten wonten uyah ya ora enak. Dudu dalil ilmu, adab di dalil ilmu tak asin, adab tak enak. Maka antara adab dengan ilmu itu harus sinergi, yaitu mutalazim. Talazum baina milah wa taqi. Niki lah kan sebagai santi-santi tiru guru-guru kita. Allahumma pun sampeyan mawon muga-muga kula panjang sami hati kula memiliki siji hormati baginda Rasul, juga menghormati guru-guru kita. Muga sampeyan termasuk pikantuk istaujabah ridwanullah. Allahumma. Kalau izin bolak-balik sing mau itu nyaman nih. Alumni liane koret. Nah, kolengan almarhum Ki Abdul Halim Losari. Bahwa teh alumni ki Subanto. Ismu ora disebut ta. Dari ayat bahut nen sing teka terus ki Suhan. Tunda ora tunda teka. Manten tapi umumnya kan anggar wis raga mulia saja kok direnggo-renggo. Kalau saya rumah saya punya Ki Sanusi. Datang haul Ki Sanusi kula kon dopok. Ngertos dopok nih. Ngobrol. Peneliti kalau kan ngobrol Pak mulazamah Pak. Saya tidak pernah meninggalkan jasa-jasa sehingga nuwun sewu Pak Adit. Sing lucu banget nih Kiai Mas Tuki lucu. Kula istighfar Pak. Badhe damel pondok anak santri putri waktu tinggalan bekas nanti ya sekitar 50. Ya Marzuki kasih tengku kayak Toha kasih tengku zamannya Bapak. Ada begitu Bapak saya itu wonten santri istiadat awan dosa badhe damel pondok pulau istikharah berisi orang hasilnya ada bangunan tapi ada air dari selatan. Yes, wantem temboknya pondok malah tambah jejeg. Begitu airnya surut temboknya miring. Saya nggak bisa nafsiri langsung datang ke Bapak kan 91 Pak Dimas Duki fotonya 92. Nah apa di insya Allah kalau ada damel hutakan ais gaya istirahat hebat ini matur arep gawe pondok wis dia duit dah maksudnya ya insya Allah persiapan tapi anu mah kula niki istikharah mah istilah ini kula istikharah pas pondok sampun dados wonten air toya saking kidul nabrak pondok malah tambah jejeg begitu surut niku langsung miring. Dimas Duki takon banyune budak kali apa budak comberan budak kali alat ukur al-ma'u wa turab alat suci air dan debu ilmu kudi gambaran ilmu terus biar banyune muapak maler ya sama sampai dubi dan dampar sepur itu bakal dari pondok KBD titeni ya dia lah lo kan aja lo kan kok sih istighfar penyuhun bagus ditujuran bagus nang Gusti Allah ditolak alhamdulillah benar Pak saat itu gak ada di kelas gandeng sampai dampar sepur niku wonten dalan sami wonten dalan mulai makai ki muhimin tak kon mriko kang sabun kon mriko kok yang nembe watas nikahna bocah Kalipati wonten adine Gus Mujib Yana itu adine Kang Toha kali Gus Mujib niku bontote dadi anak bulan paling ayu-ayu niku rayahan malah sing rebut anak bulan soalnya anak kula gagai kaya bapaknya keluaran maroko wis ora maroko mana ternyata itu Pak saya itu malah saya As-Salafah 1, As-Salafah 2 ini As-Salafah 3 tangga anak-anak pan anak-anak jalanan saya siapkan 1 hektar lebih ini doanya Ki Mas Duki jawabannya Ki Mas Duki iku bakal di pondok pesantren kabeh terus kula pondok Ki Mas Duki wali orang wali bandaran aku wali layar full wali ilal wali anda sudah layar full wali ilal wali goblok
Macam layak itu wali ilal waliyu ya goblok. Layak itu wali ya ilal waliyu. Tak warai aja. Misi saja di babakan. Masa layak itu waliyu ilal waliyu. Saya ngarumakan para itu ada soal nanti. Kalau nyuwun insyaallah panjenengan istahaq ridwan Allah. Badi kantor ridwan Allah pun sama dan mawon itu cerita sacuil mawon dari kiai kunan itu selalu akan mulazamah. Terus Ki Umar Butuki Mas Tuki, Ki Mas Tuki Umar, Kiai Ali Kombah Mucal bahkan kula nate sekolah kuliah ulang hadis kula kali Kiai Muslim ngaji teng Kombang Pak. Ngaji Bukhari teng Kiai Ali ngaten ngaji wirawi pas kaden rebo aos Bukhari wonten dika ngaten niki sangat-sangat apal kabeh itu. Maka saya ngamadan moga-moga apa yang saya ceritakan di Mas Tuki mengiyakan dan tertawa. Oh, itu berarti human dah subhan ngomongnya orang borok. Kok akeh mau balik saniki borok tak asal lucu. Ngaten niku kula ora borok soalnya bukan disentuh karo Mas Tuki. Ngaten pernah mali kula dadi Dewan Suro PKB bedes ribut calon DPR. Wah, udah bingung. Jadi Mas Renggut, Ki bagus. Wah, boten. Harus kurang itu istikharah. Begitu disuruh ngantuk ketemu Ki Mas Tuki. Mas Tuki mulang pas luwih. Itu berangkat. Kiai kalau mau saya, sirah wis dadi kiai di aja mau akale wong liya, akal liya bagus. Jalan, ya Allah, berarti yang orang mau akale wong liya. Jangan intervensi orang lain. Tak tulis, niki mawon. Niki. Andi Najmi. Langsung diam semua gara-gara istikharah Imam Sih kan kalau dalam impian saya minta baca di depan kiai kan sering waktu pulau ngaos itu di bawah macam yang Mas Tuki siapa sudah kiai dia jauh pikiran dia ini pisahnya ngomong akhirnya sekarang sabdan usik wa nafsudan Allah wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.